pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti sehat luar biasa. Semangat ya, meskipun anak-anak belajar di rumah, ada teman kita yang belajar di sekolah tapi tetap semangat ya. Semangat dong. Kita buka dulu dengan berdoa pelajaran kita hari ini. Kita berdoa, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, hanya tematik saja ya Bu. Iya, hanya tematik saja. Kita belajar tentang suhu, mengukur suhu, dan juga kita belajar tentang kalimat permintaan tolong. Nanti kalian perhatikan videonya, nanti ada tabel, lalu nanti kalian megang panas atau dingin benda itu. Iya. Perhatikan ya videonya. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan kembali belajar tematik hari ini. Kita tak terasa sudah sampai pembelajaran 4, subtema 4. Yuk kita buka dulu bukunya halaman 171. Kita mulai dulu di pembelajaran 3 ya. Nanti hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Oke anak-anak, sudah ketemu halaman 171? Coba perhatikan di sini ada gambar siapa? Di sini ada gambarnya Benny dan Lani. Mereka sedang bercakap-cakap. Mereka berbicara tentang apa? Kita baca bersama dulu ya. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang dapat mereka mainkan? Yuk kita perhatikan percakapannya. Lani berbicara kepada siapa ini? Udin. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Udin menjawab, ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang kita mainkan? Kita lanjutkan baliknya. Benny ya, saya tahu. Kita buat cerita terlebih dahulu, cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Kemudian Dayu menjawab, saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Kemudian Edo, saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Kemudian Siti, saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Kemudian ini Lani, saya yang membantu. Ini Benny, saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah anak-anak, ini contoh percakapan yang bisa diperankan beberapa teman. Anak-anak ada yang berperan menjadi penduduk desa, ada yang berperan menjadi dokter, ada yang berperan menjadi kepala desa, atau ada juga yang berperan sebagai yang membantu tadi. Nah, ini kalau di sekolah kita bisa praktekkan karena anak-anak di rumah, anak-anak bisa dibaca bersama orang tua. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya di halaman 174. Nah, di sini kita akan membedakan suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Nah, ini ada percakapannya lagi. Ini siapa? Lani dan ini Edo.
udara hari ini sangat panas ya. Edo menjawab, menurutku udara hari ini cukup dingin. Nah, Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda. Walaupun pada waktu yang tepat dan tempat yang sama. Si Lani ini merasa panas sekali ya udara hari ini. Edo merasa dingin. Nah, mereka kok berbeda ya pendapatnya? Boleh tidak berbeda pendapat? Boleh, kita tetap boleh berbeda pendapat, tetapi harus tetap saling menghargai satu sama lain. Kita lanjutkan di halaman 175. Bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Di tempatku sekarang panas ini. Nah, di tempat kalian bagaimana? Dingin atau sama dengan tempatnya Bubur? Panas. Mengapa? Kok bisa berbeda-beda? Karena tempatnya juga berbeda. Edo lalu mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Kalau baku bisa menggunakan apa? Termometer, ataupun kalau mau di sekolah itu sama Pak Rudi, anak-anak diukur suhunya juga menggunakan termogan. Nah, sekarang kita menggunakan alat ukur tidak baku. Dengan apa? Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kita bisa menggunakan telapak tangan kita untuk mengukur. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batunya sudah kena sinar matahari, maka batu terasa panas. Nih, coba perhatikan gambarnya. Di sini Edo memegang kursi dengan telapak tangannya. Kursi dipegang rasanya apa? Dingin. Kemudian Edo keluar kelas, dia pegang batu. Batunya ini sudah terkena sinar matahari, maka terasa panas. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu. Karena anak-anak sekarang di rumah, maka anak-anak nanti mengukurnya di rumah ya, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Nanti anak-anak cari 5 benda yang ada di luar rumah. Kemudian carilah 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu. Anak-anak nanti cari 5 benda yang ada di dalam rumah dan 5 benda yang ada di luar rumah. Setelah itu pegang dengan telapak tanganmu. Tuliskan panas atau dingin. Misalnya nomor 1, kursi. Di rumah juga ada kursi ya, di dalam rumah ya. Di dalam rumah suhunya dingin. Kemudian batu. Di luar rumah suhunya panas, misalnya seperti itu. Apalagi ya yang di dalam rumah ya? Oh, misalnya anak-anak pegang meja. Di dalam rumah suhunya dingin misalnya. Pagar di luar rumah, oh suhunya panas karena terkena sinar matahari. Nanti dicoba dicari ya dan diisi tabelnya. Nah, tabel ini ya di halaman 176 ini tugas anak-anak hari ini yang pertama, yaitu nanti di rumah mencari 5 benda yang ada di dalam rumah. Dituliskan namanya, misalnya kasur, bantal, guling, meja, kursi, gelas, piring atau apapun itu yang ada di dalam rumah. Kemudian 5 benda yang ada di luar rumah, misalnya ada kerikil, ada batu, ada pagar, ada pot, ada tanaman, atau ada apa yang ada di luar rumah kalian, nanti dipegang. Nah, nanti dibedakan suhunya. Yang di dalam rumah itu suhunya panas atau dingin. Kemudian di luar rumah juga dingin atau panas. Seperti itu ya. Oke, ini tugas kalian yang pertama. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Nah, anak-anak tidak usah minta teman ya, tadi bisa disebutkan sendiri ya. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu, cari dan pegang benda lalu rasakan suhunya. Ini kalau yang di sekolah kita bisa berbagi dengan teman ya. Tabel mana yang mereka tulis, tabel mana yang anak-anak tulis, nanti bisa ditukarkan. Bandingkan suhu antara 2 benda, manakah yang terasa lebih panas, bandingkan. Gambar bendanya pada kotak berikut. Perbandingan suhu 2 buah benda A dan B. Misalnya benda A, ini karena Bubur beri contoh yang di sekolah ya. Misalnya batu, benda A lebih panas. Yang B kursi, benda B lebih dingin. Nah,
Kemudian benda C misalnya almari. Lebih ini bukan almari ya. Misalnya tiang bendera lebih panas. Kemudian almari lebih dingin. Nah, seperti itu. Ini benda A, benda B, benda C, benda D. Nah, dari benda itu anak-anak bisa mengurutkan dari yang paling panas ataupun dari yang paling dingin. Nah, itu dibuat tabel. Sekarang kita lanjutkan di halaman 178. Sudah jelas ya tentang pengukuran ya. Kita mengukurnya dengan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan telapak tangan. Misalnya, kita pegang dahi kita panas atau dingin. Kita pegang meja, panas atau dingin. Kita pegang kursi, panas atau dingin. Kita pegang air termos yang dituangkan di gelas, panas atau dingin. Yang di rumah bisa mempraktekannya, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada bacaan di halaman 178 tentang pengalaman bekerja sama. Kemarin sudah ya, kita belajar tentang kerjasama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat semakin ringan, cepat selesai. Yang membutuhkan pertolongan juga segera mendapat bantuan atau pertolongan. Anak-anak bisa ya bekerja sama satu sama lain ya? Pasti bisa. Nah, Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana dengan kamu saat bekerja sama di rumah? Anak-anak bisa menuliskan pengalamannya. Tahu ya tentang bekerja sama ya. Ini cukup diceritakan, tidak dipakai untuk tugas. Tugasnya yang tadi yang pertama yaitu mengukur ya. Dengan benda-benda yang ada di dalam rumah, dengan benda-benda yang ada di luar rumah, mana yang panas, mana yang dingin. Nah, tabelnya diisi, nanti dikerjakan. Setelah ini anak-anak akan dilanjutkan dengan belajar pembelajaran 4 bersama Bu Dita. Nah, sebelumnya yuk anak-anak siapkan dulu bukunya di halaman 180. Dicari dulu, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita lanjutkan belajar bersama Bu Dita. Ya anak-anak, yuk kita buka halaman 180. Kita mau belajar tentang pembelajaran 4. Wah, di sini ada gambar. Mereka sedang apa ya? Mereka sedang berada di dalam air. Mari beraktivitas air. Nih mereka berpegangan, saling bergandengan di kolam renang. Ini ada Pak Guru juga yang menjaga atau mengawasi. Nih kita baca ya. Mari beraktivitas air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Nah, ini untuk siap siaga. Kalau misalnya nanti ada bencana yang datang, kita sudah siap. Apa yang harus dilakukan kita sudah tahu. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Nih mereka sedang ada di kolam renang. Yang satu memegangi tepi kolam renang sampai teman-temannya digandeng sampai di sini. Ini terakhir Edo ini memegang tepian kolam renang juga. Pak Guru selalu mengawasi mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Guru ini menjaga supaya semua berjalan dengan baik. Nah, sekarang di halaman 181. Senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana. Kini saatnya kembali ke kelas. Nih mereka sudah kembali ke kelas. Ini ada percakapan dari Dayu sama Lani. Nih mereka bercakap apa? Kita baca yuk. Nih Dayu bilang, lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Nah ini Dayu mau minta tolong.
Lani menjawab, memang lelah, tetapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Dayu bilang, saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Lani menjawab, baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Nah, ini mereka bercakap-cakap dengan menggunakan kalimat permintaan tolong. Pernahkah kamu membutuhkan bantuan orang lain? Apa yang harus kamu ucapkan? Nah, kalian pasti membutuhkan bantuan orang lain, ya toh? Kalau misalnya di rumah, Bu, minta tolong besok saya masuk sekolah, minta tolong disiapkan bekalku ya. Misalnya kalian belum bisa menyiapkan bekal, kalian minta tolong kepada ibu atau ayah. Nah, kalau misalnya kalian bisa, dilakukan sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, mintalah bantuan tolong dengan mengucapkan kata tolong kepada orang lain ya. Nih, sekarang di halaman 182 sudah ya. Ini adalah tugas kalian yang kedua. Kalian membuat kalimat dengan permintaan tolong, kalimat permintaan tolong. Dan ini menurut kata-kata yang di bawah ini sudah ada nomor 1 sebagai contoh. Ini kita baca dulu di atasnya. Menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun. Santun itu sopan, yang baik ya. Nah, ini di sini di halaman 182 ini ada beberapa kata. Nah, dari kata-kata ini kalian diminta untuk membuat kalimat permintaan tolong. Nih, nomor 1 sudah ada contohnya. Nomor 1 dari kata payung. Ini ada contoh kalimatnya. Pak, minta tolong ambilkan payung, di luar sedang hujan deras. Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong. Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 nanti kalian buat sendiri kalimat permintaan tolong. Oke? Bisa, pasti sudah pintar-pintar semua. Tapi nanti nomor 1 ini juga ditulis ya. Nomor 1 sampai nomor 6 ditulis di buku tulis tematik. Gitu ya anak-anak ya. Itu tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama sudah disampaikan sama Bu Pur. Nah, sekarang tugas yang kedua ini ya. Sekarang kita lanjutkan dulu sebelum kalian mengerjakan tugas. Kita lanjutkan dulu ya membaca dan memperhatikan bukunya ya. Nih, sekarang di halaman 183. Wah, ada gambar dari tanah liat. Nah, kemarin kalian sudah melihat cara-cara membuat dari tanah liat ya. Nah, sekarang ini kita mau lihat membuat hiasan dari tanah liat. Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka mau membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat berbentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Mari berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Nih, ini mereka membuat hiasan-hiasan tanah liat nih. Ada yang berbentuk kura-kura, ada yang membentuk kupu-kupu, ada yang membentuk daun, ada yang membentuk seperti mangkok. Ini mereka sudah membuat seperti yang mereka langkah-langkah yang kita perhatikan kemarin ya. Sudah membuat tanah liat. Nah, itu anak-anak tentang hiasan tanah liat, tentang permintaan tolong di pembelajaran 4. Nah, nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa ya, ada 2 tugas, dikerjakan dengan baik. Semangat! Nah, anak-anak tadi sudah belajar tematik, sudah tahu ya suhu panas dingin ya, sudah bisa ya mengisi tabelnya ya. Bisa pasti. Dan juga anak-anak sudah belajar tentang permintaan tolong, kalimat permintaan tolong. Pasti sudah pintar-pintar semua. Jangan lupa dipraktekkan ya Bu Pur. Betul, Ucapkan kata tolong. Kalau memerlukan bantuan. Iya. Nah, anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada
pagi hari ini dengan berdoa. Yuk sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami dapat belajar dengan baik. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajarannya sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, dikumpulkan ke Puput dan Budita tepat waktu. Pasti harus, anak-anak pinter hebat. Dadah, sampai jumpa besok.